Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, Sentra Kreatif Lestari Siak atau Sekelas Siak yang merupakan wadah bagi anak muda kreatif dengan tetap menjaga kelestarian alam di Kabupaten Siak. Kali ini di masa pandemi COVID-19, Sekelas Siak menaja pelatihan placemaking, yaitu pemanfaatan barak tangsi Belanda sebagai ruang kreatif hijau, strategi marketing dan desain makanan, sekaligus mempromosikan produk UMKM lokal dalam pop-up market yang dihadiri oleh dinas, instansi, mitra, komunitas, masyarakat Siak dan luar daerah Kabupaten Siak. Nah pemirsa, bagaimana rangkaian acara ini? Berikut kita saksikan bersama. Selamat datang, selamat bergabung kami ucapkan. Semoga nantinya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat mengembangkan kembali produk-produk UMKM yang peserta punya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pelatihan kita pada hari ini. Baik, pelatihan kita pada hari ini tidak hanya membahas tentang placemaking saja, namun setelah placemaking akan ada pelatihan tentang desain kemasan, strategi marketing, tentunya dengan pemateri yang sudah berpengalaman dan pas pada bidangnya. Dan juga nantinya akan ada pop-up market atau yang lebih dikenal dengan bazar. Jadi nanti Pak, di sini kita akan kehadiran 12 para UMKM lokal Siak yang akan membawa produknya masing-masing, dan para UMKM akan mempresentasikan produk yang mereka punya. Dan nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, dan juga produk-produk UMKM akan langsung dijual di sini, dipromosikan langsung oleh para UMKM-nya tersendiri. Dan nanti di akhir kita akan ada juga yang namanya lelang parcel atau hampers dari produk-produk UMKM sebagai bentuk apresiasi kita kepada UMKM Kabupaten Siak. Di sini Pak sudah ada beberapa produk UMKM yang nantinya akan dipresentasikan. Bisa Bapak lihat di sini ada baju tenun Siak, batik, dan juga ada beberapa produk makanan minuman seperti ada lemon, es lemon, ada jaiku, ada kopi kampung dan sebagainya. Nah, di sini Pak adalah produk-produk UMKM lokal Kabupaten Siak yang tergabung dari berbagai kecamatan Kabupaten Siak yang dihadirkan oleh Sekelas, yang nantinya mereka akan mempresentasikan dari produk-produk yang telah ada di sini. Jadi dengan begitu kami himbau atau kami mohon kesediaan bagi para peserta offline maupun online untuk dapat mengikuti sampai akhir nanti. Jangan sampai keluar Zoom terlebih dahulu, karena acara ini akan sangat asik dan juga bermanfaat bagi para UMKM lokal Kabupaten Siak. Baik, kita lanjutkan. Bapak Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran yang kami hormati, sebagai kata pembuka di kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dan perkenalan Sekelas oleh Bung Muhammad Satria. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat perjalanan yang tidak mudah, kita mempersiapkan kegiatan hari ini penuh dengan lika-liku. Saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman panitia, kepada ketua panitia yang telah berjuang keras hingga acara ini bisa terselenggara. Izin Pak Kepala Dinas, saya menyampaikan bahwa kami dari Sekelas. Sekelas itu merupakan Sentra Kreatif Lestari Siak, di mana lahirnya Sekelas ini merupakan buah pemikiran yang panjang, di mana ini berawal bahkan sejak tahun 2019. Kita tahu Pak, bagaimana di Siak ini kaya akan potensi. Kita punya sumber daya alam, kita punya anak muda yang kreatif, kita punya ekonomi produk-produk yang luar biasa, kita punya tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat wisata, tempat-tempat bangunan yang lainnya bersejarah sangat luar biasa.
Dan bila kita bandingkan dengan tempat lain, kami sebagai anak muda Siak merasakan ini peluang. Selama ini begitu banyak organisasi yang ada di Siak, tapi mereka punya jalan sendiri. Begitu banyak organisasi yang ada di Siak, tapi mereka punya planning sendiri yang ujung-ujungnya melenceng gitu dari landasan dasar Siak sendiri. Kita tahu sangat banyak LSM dan organisasi. Oleh karena itu sekelas lahir. Sekelas ini merupakan gabungan ya dari orang-orang anak muda Siak yang menginginkan perubahan pada Siak, di mana sekelas ini berfokus pada kolaborasi antar anak muda untuk bergotong royong dalam solusi kreatif mewujudkan Siak hijau. Ya, perlu saya sampaikan Bapak, sekelas ini itu proses seleksinya cukup ketat. Izinkan saya mewakili menjelaskan teman-teman bahwa kita sekelas ini hanya ada 9 orang. 9 orang ini masing-masing orangnya itu memiliki basic dan background sendiri. Ada yang ahli IT, ada yang ahli seni, ada yang ahli bisnis, ada yang geografi, geologi, arkeologi Pak, bahkan ada yang ahli komunitas. Bergabung jadi satu, impiannya apa? Membuat Siak jadi jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang online silakan tepuk tangan. Kita berharap bahwa kolaborasi anak muda ini itu bisa melahirkan sesuatu. Dan saya pun secara pribadi sangat optimis bahwa hadirnya sekelas bisa jadi wadah bagi organisasi lain, anak-anak muda lain untuk sama-sama berjuang mewujudkan Siak yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang secara online dan offline, kami itu ditata sekitar 2 bulan ya, sebelum kami action membuat kegiatan seperti ini. Kalau orang bilang bahwa masa pandemi itu masa sulit, kita lihat banyak organisasi yang mati, kita lihat banyak organisasi yang tidak bergerak. Tapi justru sekelas itu lahir di masa-masa yang sulit. Kami lahir justru di masa pandemi. Kami lahir justru di masa sulit dengan mimpi untuk mewujudkan Siak menjadi lebih baik lagi. Kami tak punya kepentingan di sini. Masing-masing kami sudah punya pekerjaan, tapi kami hadir berkolaborasi supaya orang bisa melihat potensi pariwisata kita, potensi UMKM kita, potensi-potensi yang dimiliki Siak, dan kami siap untuk berkolaborasi di sana. Dan kami bersyukur juga Pak, akhir-akhir ini kami sudah ketemu juga dengan Pak Fauzi dari Dinas Koperasi, juga Bu Noni, bahkan Pak Sekda kemarin menjamu kami. Artinya kami melihat ada upaya welcome dari pemerintah. Dan kemarin waktu kami berdiskusi dengan Pak Sekda, sungguh terjadi diskusi yang sangat humanis. Kami merasa pemerintah welcome kepada anak muda yang ingin berkreasi dan berkreativitas. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berharap kalau kita bayangkan Indonesia itu punya staf sus milenial, Siak punya sekelas untuk membuat Siak jadi lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kalam saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bung Muhammad Satria telah menjelaskan perkenalan dari sekelas. Apa itu sekelas sudah terjawab oleh Bung Muhammad Satria. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan oleh Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari melalui jaringan online Zoom meeting. Kepada Mbak Gita Syahrini disilahkan. Halo semuanya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, salam kenal, saya saya Gita Syahrani, Kepala Sekretariat dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang didirikan oleh Kabupaten Siak juga, namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Mungkin sebelum saya memberikan
beberapa pengantar begitu Bapak Ibu. Mohon izin saya akan share satu video yang kita buat di awal tahun 2000 tengah tahun 2020 ya Bapak Ibu ya, bersama-sama dengan teman-teman dari SIAK juga. Nanti mudah-mudahan pada saat melihat videonya Bapak Ibu bisa ikut merasakan nih kenapa hari ini kalau buat kami di Sekretariat LTKL merupakan momentum yang penting sekali dan menunjukkan kalau Indonesia memang mampu menjadi pemain besar di dunia. Silahkan dinikmati ya Bapak Ibu. Indonesia adalah zamrud khatulistiwa dunia. Kita punya hutan, gambut, dan berbagai jenis tumbuhan dan hewan di penjuru Nusantara. Mulai 2020, Indonesia juga bakal punya amunisi tambahan. 190 juta anak bangsa yang inovatif, kreatif, dan imajinatif. Sayangnya, PR kita masih banyak. Saat alam Indonesia belum dikelola dengan lestari, banyak bencana yang timbul. Ditambah lagi, bahan alam masih banyak dijual mentah tanpa diolah jadi produk turunan bernilai tinggi. Investasi belum merata, apalagi berkualitas. Anak muda masih banyak yang menganggur atau lari ke kota. Pasti ada cara yang lebih baik. Melalui visi ekonomi lestari di satu daerah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, kaum muda, dan masyarakat bisa bergotong royong menyelesaikan PR tadi. Contohnya, suatu kabupaten di Sumatera punya potensi ikan gabus. Karena gambutnya yang sehat, ternyata dapat memproduksi albumin yang baik untuk imunitas tubuh berkat gotong royong para pihak. Ternyata, ikan gabus juga dapat dibudidaya bersama, sehingga kawasan gambut tetap terjaga dan ikan tidak punah. Produk turunan tersebut juga dapat dipasarkan lebih luas lagi dengan pemasaran dan kemasan menarik dan ramah lingkungan. Keuntungannya nyata bagi masyarakat di kabupaten karena nilai jual yang berkali lipat. Ekonomi lestari menawarkan model pembangunan yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat lewat industri produk turunan basis alam yang dikelola secara lestari bagi konsumen di penjuru Indonesia, bahkan dunia. Jika kita bergotong royong sesuai peran masing-masing, semua PR mudah terselesaikan. Kita makin bangga dengan produk Indonesia bernilai tinggi yang produksinya aman. Investasi berkualitas dapat mendukung sektor yang tepat. Tanah kita sehat, air kita bersih, dan 190 juta anak bangsa mendapat tempat berkarya di penjuru Indonesia. Bayangkan jika ekonomi lestari dapat merangkai masa depan Indonesia. Tanah subur, air bersih, dan masyarakat mandiri. Kita pasti bisa gotong royong agar cita-cita tanah air Indonesia, zamrud khatulistiwa kebanggaan bangsa bisa terwujud. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera. Ya, jadi barusan pengantarnya mudah-mudahan bisa menggambarkan Bapak Ibu bahwa tadinya tahun lalu yang kita punya itu adalah animasi bentuknya kartun begitu ya, karena itu semua ada di dalam imajinasi kita sebetulnya, bersama dengan teman-teman yang akhirnya menjadi tim sekelas bersama dengan pemerintah Kabupaten Siak yang juga adalah pendiri Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kita bersama-sama berimajinasi dan membayangkan apa yang akan terjadi ya sebetulnya kalau Indonesia bisa punya banyak tempat berkarya untuk anak muda, termasuk di kabupaten seperti Siak. Senang sekali bisa melihat yang terjadi di Tangsi Belanda sana, Bapak Ibu dan teman-teman, perwakilan dari pemerintah kabupaten, juga perwakilan dari komunitas. Pada saat kita membuat video tadi, posisinya waktu itu saya duduk dengan beberapa teman-teman sekelas, dengan Pak Singgih juga dari Sepedagi, dan kami ngintip ke dalam karena waktu itu belum bisa dibuka begitu ya tangsinya, dan di situ kita membayangkan, wah kalau ini bisa menjadi sentra di mana teman-teman muda bisa punya kesempatan membantu seluruh UMKM di Kabupaten Siak untuk bisa berkarya lewat karya-karya yang kreatif, lewat karya-karya yang ramah lingkungan dan ramah sosial, maka ini akan menjadi awal dari perubahan di seluruh Indonesia, dimulai dari satu kabupaten di Siak dulu. Dan tentunya yang bikin saya sendiri sangat senang adalah sekelas ini bisa menjadi ujung tombak Bapak Ibu di Kabupaten Siak untuk mengimplementasikan visi Siak Hijau yang sudah menjadi visi pembangunannya Siak, di mana menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat akan menjadi dua hal yang paralel. Dan ujung tombak dari itu semua adalah kaum muda, kaum yang bisa menggerakkan Kabupaten Siak bukan hanya menjadi pemimpin di dalam kabupatennya sendiri, tapi juga menjadi pemimpin buat Indonesia.
Paling tidaknya kita sangat support kegiatan yang digagas oleh kawan-kawan sekelas ini yang merupakan ya katakanlah mereka yang berkumpul adik-adik sekalian, teman-teman yang ahli di bidangnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehadiran kita bersama baik secara langsung di sini maupun teman-teman yang online itu adalah bagian daripada rezeki. Udah berencana untuk hadir tapi ada halangannya, berarti belum rezeki. Kita merencanakan dan dapat melaksanakan ini dan hadir bersama itu termasuk rezeki bagi kita semua. Jadi rezeki itu bukan hanya duit, tetapi juga kesempatan silaturahmi, kita berkenalan dengan yang muda-muda dan yang kreatif ini merupakan rezeki bagi kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang sama-sama kita muliakan, kita kalau udah tahu kita diberi rezeki, tentu tinggal kita bersyukur lagi. Bagaimana cara kita bersyukur? Berzikir dalam hati, kemudian mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita bertambah dari waktu ke waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kreativitas terselenggaranya kegiatan ini oleh kawan-kawan. Seperti kita lihat banyak, katakanlah ada tendensia, ada batik, kemudian ada kriya yang lain, produk makanan. Mari sama-sama kita beritahukan dunia. Kami ulang, beritahukan dunia tentang apa yang sudah kita hasilkan, kemudian kita istiqomahkan. Ya katakan kita perkenalkan dengan kawan-kawan media medsos supaya kawan-kawan tahu bahwa kita sudah punya produk ini dan harganya bersaing. Kenapa agak sedikit mahal? Karena dia dikelola dengan ya katakan handmade misalkan. Kemudian kenapa harganya sedemikian murah? Karena kami tidak mengutamakan keuntungan, tapi mengutamakan kreativitas. Jadi adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita dengar tadi, kawan-kawan sekelas ini merupakan gabungan anak muda yang kreatif untuk membuat Siak menjadi lebih maju. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Kita harus dukung. Pemerintah kabupaten harus mendukung. Dinas pariwisata tidak ada cerita tidak mengiyakan. Orang mau kerja, kita tinggal mengiyakan saja. Dan ini rasanya merupakan hal yang kita harus apresiasi. Jadi berikan ruang, berikan waktu sebagaimana kami bisa hadir di sini bersama-sama untuk menghargai apa yang sudah digagas. Jadi lahir di masa pandemi dan kita tahu masa pandemi ini sulit, kita semua pakai masker dan saya harapkan di ruangan ini jangan ada yang buka maskernya. Dan kita sama-sama menjaga. Kita tidak tahu di mana nasib kita yang tidak baik. Karena kuman itu tidak nampak, virus itu tidak nampak. Oleh karena itu kita jaga bersama kesehatan kita, jaga diri, jaga orang lain. Jadi kalau kita menjaga diri kita, juga kita menjaga orang lain supaya jangan kena penyakit dari kita. Jadi rasa-rasanya kita berharap lahir di masa sulit, jangan pula kita tidak bisa berkembang.
di masa normal. Logikanya kita bisa bertahan di masa sulit, tentu lebih berkembang di masa normal. Di masa yang nanti kami harus mendukung lagi bagi kawan-kawan yang kreatif ini. Jadi sekelas kami sangat hargai, memberikan makna yang sangat dalam, peluang untuk kawan-kawan komunitas yang berproduk. Mari kita sama-sama yang katakanlah medsoskan agar semua orang tahu bahwa kita juga sudah ada produknya, tinggal lagi berbagi untuk mendatangkan rezeki bersama. Jadi saya selaku Kepala Dinas Pariwisata yang katakanlah sangat mendukung acara ini, dan kita bisa bersama mendengarkan ya katakanlah pelatihan dan pop-up yang akan diselenggarakan nanti sampai sore. Kemudian rasanya tidak sabar untuk menikmati kebersamaan pelatihan dan pop-up ini, dan kami harapkan ini bisa terselenggara dengan baik dan lebih banyak lagi orang melirik Siak, bukan hanya kita kreatif tetapi juga lestari. Itu yang paling penting. Jadi kata kuncinya ada daripada Sentra Kreatif Lestari Siak, dan kami tahu bahwa Lestari Siak ini sangat kita dambakan, kita boleh kreatif tapi tidak menghancurkan. Justru kreatif memanfaatkan dari apa yang ada dan memberikan nilai tambah positif, nilai tambah yang baik agar negeri kita ini lebih lestari. Jadi sumber daya yang kita manfaatkan bisa bermasa tidak merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Karena kalau orang kreatif merusak lingkungan banyak, tapi kita hadir untuk tidak merusak lingkungan, mempertahankan sumber daya yang ada. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan dan pop-up market UMKM Siak dengan resmi kami nyatakan dibuka. Kami sampaikan satu bait pantun yang tadi saya orek-orek. Saya mencatat apa materinya, kemudian saya bikin buat bait pantun untuk rasanya saya bacakan. Elok sungguh si rama-rama, terbang cantik bersama anai-anai. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada orang tak tahu anai-anai mungkin, tapi ada yang tahu. Tapi bahasa Melayunya anai-anai ini sama dengan laron ya. Nah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya laron, tapi bahasa Melayu anai-anai. Saya ulangi balik. Elok sungguh si rama-rama. Nah, rama-rama ini sebetulnya kalau dalam bahasa Melayu, yang ini bahasa Indonesia ini kupu-kupu, bahasa Melayunya kelembak. Nah, ini maaf ini. Agar bumi lahirnya LTKL ini, bumi Melayu, kupu-kupu sama dengan rama-rama, sama dengan kelembak. Maaf, saya menggunakan bahasa ibu karena orang harus tahu juga yang ini nih. Elok sungguh si rama-rama, terbang cantik bersama anai-anai. Acara pelatihan dan pop-up market UMKM telah kita buka bersama. Semoga produk kreatif lestari diminati ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Tadi Bapak telah menyampaikan 2 buah pantun. Saya juga ingin membalas pantun Bapak. Mohon izin Pak. Sungguh indah gadis Melayu, pandai masak gulai asam pedas. UMKM Siak harus lebih maju karena semuanya hebat dan juga cerdas. Jalan-jalan ke kebun salak, salak manis enak rasanya. Mari dukung UMKM Siak dengan cara beli produknya. Nanti Bapak dipersilakan dengan sangat Pak jika ingin minat untuk membeli produk UMKM Siak. Baik, selanjutnya sebagai penanda acara telah dibuka,
kita masuki sesi foto bersama. Baik, kepada seluruh peserta Zoom meeting, kami persilahkan untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya, dan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran dan juga Bapak Penghulu, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama. Nanti pihak operator akan meng-screenshot atau meng-capture gambar dari Zoom meeting. Baik, kepada peserta online dipersilakan untuk mengaktifkan kamera Zoom meeting. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang placemaking. Nah, placemaking ini sebenarnya apa sih? Placemaking itu kalau di bahasa Indonesia kan ya bagaimana kita membuat tempat. Tapi memang kita agak sulit memahaminya ya. Placemaking itu apa sih, seperti itu. Placemaking ini sebenarnya lahir di negara-negara maju sekitar tahun 60-an. Dan ini menjadi salah satu keilmuan yang dipelajari di ilmu arsitektur. Ya. Jadi kenapa placemaking itu kemudian waktu itu muncul adalah ketika pembangunan yang masif melalui industrialisasi itu, terutama di kota-kota besar, itu kemudian menciptakan situasi yang menjadi tidak humanis, menjadi situasi yang terasing ya, karena masing-masing orang menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, dan kemudian pembangunan itu banyak berfokus pada pembangunan fisik. Banyak sekali tempat-tempat yang kemudian menjadi asing, manusia menjadi tidak hangat, ya. Interaksi menjadi semakin minimal, seperti itu. Jadi waktu itu kemudian muncul gerakan di mana hal tersebut bisa diselesaikan. Saya ingin mengajak kembali ke kehidupan tradisional kita. Sebenarnya placemaking itu ada di kehidupan sekitar kita. Contoh placemaking yang paling menarik, yang paling mudah kita temui sebenarnya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional itu adalah tempat di mana masyarakat berinteraksi, bertemu, berkomunikasi, bertransaksi juga, dan itu menjadi tempat yang bukan hanya tempat untuk transaksi ekonomi, tapi juga sebuah tempat untuk saling berinteraksi dalam dimensi-dimensi sosial maupun kultural. Nah, yang membedakan placemaking dalam konsep pemikiran yang baru dan apa yang terjadi di masyarakat yang lama itu adalah prosesnya. Jadi kalau saya ceritakan placemaking yang terjadi di pasar tradisional, terciptanya placemaking di kehidupan tradisional itu melalui proses yang sangat organik, melalui proses yang sangat lama. Bisa jadi sebuah pasar itu tadinya hanya ada sebuah tempat yang strategis di sebuah desa. Katakanlah ada sebuah pohon yang sangat rindang, kemudian ada orang berjualan di situ, dan kemudian lama-kelamaan banyak orang bergabung karena tempat itu dinilai nyaman, strategis, karena bisa diakses dari mana-mana. Kemudian menjadi tempat yang sangat menarik ya, karena kemudian muncul keramaian seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan placemaking ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang sebenarnya baru sama sekali, yang bukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak punya akarnya. Kita sebenarnya punya akar. Nah, placemaking yang lain ini sebenarnya kalau yang dekat dengan kita adalah rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri ini sebenarnya adalah sebuah fenomena placemaking. Kenapa disebut seperti itu? Karena di rumah kita sendiri adalah tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita beraktivitas, tempat di mana kita berinteraksi, tempat di mana kita berkomunikasi, tempat di mana kita berkarya dalam sebuah lingkup keluarga. Jadi saya mengajak untuk memahami placemaking itu dengan pemahaman seperti itu agar kita lebih mudah untuk memahami bagaimana apa istilah placemaking tersebut.
Saya sendiri sebenarnya agak kurang nyaman dengan istilah placemaking, tapi saya belum bisa menemukan istilah dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal ya, yang seperti yang menjelaskan fenomena placemaking tadi. Sekarang bagaimana dengan Tangsi Belanda? Tangsi Belanda ini kan sebenarnya sebuah tempat yang kalau kita lihat sejarahnya dulu sebenarnya adalah tempat milik Belanda yang menjadi barak tentara ya sebenarnya, barak militer, dan dalam sejarahnya tentu ini merupakan bagian dari sistem kolonialisme waktu itu, dan merupakan sebuah bangunan yang sebenarnya memberikan catatan sejarah yang suram sebenarnya pada waktu itu. Tapi tempat tersebut kan sebenarnya menjadi bagian sejarah yang tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena justru bagian-bagian itu menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah bagian, menjadi sebuah cerita dari sebuah tempat. Yang ketika itu hilang justru membuat tempat itu tidak punya akar dengan masa lalunya. Nah, ketika kemudian ini dipugar, sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa tempat ini harus difungsikan kembali, harus digunakan kembali, harus dimanfaatkan kembali ke dalam fungsi-fungsi yang terkait dengan kebutuhan saat ini. Saya pernah berkunjung dan masuk ke ruang-ruang di Tangsi Belanda, dan saya melihat ini tempatnya sebenarnya sangat bagus dan sangat menarik. Memiliki peluang sangat baik untuk dikembangkan untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Siak. Mungkin kembali ke slide yang pertama. Ke slide yang pertama. Ya. Ke atas lagi mungkin. Ya. Jadi dengan barak Tangsi Belanda itu sebenarnya tempat tersebut memiliki potensi untuk menjadi tempat bagi solusi kreatif yang bisa memicu ekonomi lestari berkelanjutan berbasis gotong royong bagi anak-anak muda Siak, anak-anak muda lintas sektor di Siak. Jadi ini sebuah tempat yang sangat potensial untuk memberikan solusi kreatif yang bisa mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tadi. Tangsi Siak ini kan sebenarnya adalah sebuah konsep sebuah kompleks museum. Jadi sebagai sebuah kompleks museum tentu ini adalah fungsinya adalah selain menjadi tempat pariwisata, dia juga harus berfungsi juga sebagai tempat edukasi. Edukasi tentang sejarah tempat tersebut juga kaitannya dengan sejarah Siak itu sendiri. Kemudian tempat ini bisa menjadi tujuan bagi anak-anak sekolah untuk berkunjung, bisa juga menjadi tempat pameran, tempat-tempat yang lama, tempat-tempat heritage ini bisa menjadi sesuatu yang instagramable ya. Artinya kita banyak sekali melihat di Instagram atau di medsos background bangunan-bangunan lama yang kemudian tergarap atau dipugar dengan baik itu bisa menjadi sarana untuk promosi bagi sebuah tempat atau sebuah daerah. Kemudian juga bisa menjadi ruang arsip ya. Kemudian di blok yang kedua di bangunan tersebut sebenarnya menurut kami ruang tersebut bisa untuk ruang perkantoran. Yaitu misalnya kantor dinas atau bagian dari kantor dinas pariwisata bisa ada di situ karena ini sangat erat kaitannya dengan kepariwisataan. Kemudian ruang tersebut juga bisa digunakan untuk kantor pengelola, ruang serbaguna, dan juga ruang arsip. Di kompleks Tangsi ini ada ruang-ruang terbuka ya, ruang-ruang terbuka yang sebenarnya cukup menarik. Ada yang ruang terbuka lama, dan kemudian ada yang dibangun dengan desain yang baru. Yang di tengah dari dua bangunan lama ini area yang sebenarnya menarik ya, dan suasananya cukup mengasihkan untuk bisa membuat aktivitas di luar ruangan. Tempat-tempat ini bisa digunakan sebenarnya untuk acara pemerintah, acara-acara komunitas, bisa untuk kegiatan pop-up market ya,
seperti pasar mingguan. Karena ini barak militer juga sebenarnya kita bisa menciptakan senam militer ya, atau senam baru yang berbasis ide dari militer seperti itu. Jadi kreativitas yang dimunculkan itu sebaiknya juga terkait dengan apa yang ada dengan sejarah tempat seperti ini. Semua tempat open space ini sebenarnya sangat instagramable dan menarik anak-anak muda untuk mengunggahnya sebagai tampilan di akun Instagram mereka. Tempat ini bisa menjadi sebuah co-working space atau tempat ngumpulnya anak-anak muda untuk berkreasi, ya, untuk berinteraksi, untuk berdiskusi, untuk berkreasi. Ya. Tempat ini juga bisa digunakan menjadi sentra produk lestari, berbagai macam produk lestari, apa itu produk kerajinan lokal dalam bentuk juga makanan lokal ya, seperti itu, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa diciptakan dari aktivitas inovatif yang dilakukan di tempat tersebut. Diajak atau yang memiliki potensi untuk memanfaatkan tempat tersebut untuk diajak serta dalam perencanaan. Yang menarik dari proses di SIAK ini adalah bahwa meskipun bangunannya itu telah ada, tapi yang paling penting adalah membentuk sekelas itu sendiri. Ya. Jadi kunci dari sebuah placemaking sebenarnya bukan pada bangunan, tapi adalah pada organisasi apa yang kemudian menjadi motor penggerak dari kegiatan tersebut. Tapi kami berharap bahwa tempat-tempat tersebut digarap dengan memanfaatkan material dan budaya-budaya lokal, sehingga tempat tersebut kemudian memiliki ciri khas yang sesuai dengan SIAK itu sendiri. Oke ya, saya kira pengantarnya demikian saja. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi agar materi ini bisa ditangkap dengan lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Singgi atas ilmu baru untuk teman-teman sekelas dan masyarakat SIAK khususnya. Mungkin dari para peserta yang mengikuti secara online memiliki pertanyaan, bisa melalui chat box atau langsung open mic. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Cindy, Pak Singgi. Kami dari Dinas Pariwisata tentunya barak ataupun lokasi di Tangsi Belanda ini merupakan bagian daripada yang dipercayakan rumah kami. Ini bukan pertanyaan kepada Pak Singgi, tapi kami mengharapkan ini support daripada Pak Singgi beserta kawan-kawan untuk memberikan arti yang lebih kepada Dinas Pariwisata yang punya rumah di sini, tentunya berkolaborasi dengan teman-teman sekelas untuk bisa memanfaatkan apa saja baik yang di Tangsi Belanda ini maupun yang secara khususnya di Tangsi Belanda maupun yang semua fasilitas yang ada di Kabupaten Siak kiranya dapat dibantu kepada kami semua yang ada di sini agar yang namanya placemaking ini untuk bisa lebih maksimal dirasakan oleh komunitas, oleh yang memerlukan bayarnya, kemudian oleh seluruh masyarakat yang berada di Siak maupun di Indonesia maupun di luar negeri, supaya yang namanya placemaking ini bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan Pak Singgi. Ya, siap Pak. Bukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Ini di chat box ada pertanyaan. Ini saya bingung ya akan menjawab sebaiknya Pak Singgi atau dari sekelas ya. Pertanyaannya,
bagaimana cara mengajak anak-anak muda membentuk sebuah tempat kreatif seperti di Tangsi Belanda. Mungkin Pak Singgi silahkan di Ya, jawaban dulu. ya. Saya kira bagaimana menarik anak-anak muda ya. Tentu yang paling mendasar adalah bahwa tempat itu harus ada aktivitas. Jadi jika misalnya tempat itu tidak ada aktivitas kecil apapun, tapi rutin ya, itu menjadi satu cara untuk mengajak atau menarik orang-orang atau anak muda itu terlibat di situ. Tentu saja dengan pancingan aktivitas kecil itu kita juga harus membuat program-program ya, bagaimana ketika anak-anak itu datang, anak-anak muda itu datang, mereka bisa terlibat dalam apa. Saya melihat dari Instagram sekelas, ada program melakukan penanaman pohon atau pertanian kecil di sekitar area Barat Tangsi Belanda tersebut. Ini sebuah aktivitas yang menurut saya menarik ya, karena sesuatu yang kecil itu ketika dilaksanakan dengan serius dan terus-menerus, ini akan menjadi sebuah tempat untuk membangun percakapan atau membangun interaksi seperti itu. Dari situ nanti kita bisa mengenal dan mengetahui anak-anak muda yang terlibat di situ, yang datang ke situ tuh mereka sebenarnya punya background apa, punya ketertarikan apa, dan dari situ mereka bisa diajak untuk menggagas sesuatu kegiatan yang baru. Tapi saya pikir satu hal yang penting adalah bagaimana teman-teman sekelas untuk bisa membuat program di mana ketika teman-teman itu datang, mereka punya slot untuk bisa beraktivitas di dalamnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tentu saja adalah kegiatan yang mengundang keramaian. Ya, kegiatan yang mengundang keramaian itu bisa banyak. Sesuatu yang misalnya pertunjukan, kemudian kalau yang sering dipraktekkan di berbagai tempat lain adalah membuat pop-up market ya, atau pasar tiban lah, basar lah, seperti itu. Misalnya di hari Minggu atau di saat-saat yang mungkin teman-teman di Siak tahu persis suasana yang paling menyenangkan dan paling pas untuk teman-teman semua, untuk anak-anak muda di situ. Pop-up. Oke, ke slide 3 ya. Oke. Next. Ya. Sebentar. Oke, ini dia. Di masa pandemik ini sebenarnya ada banyak peluang ya untuk kita, khususnya masyarakat, dan terkhusus lagi buat masyarakat Siak, ya kan. Jadi walaupun masa pandemik ini banyak sekat sana, sekat sini, kemudian ada pembatasan di sana dan di sini, dan ini merupakan peluang bagi masyarakat yang kreatif untuk memanfaatkan situasi ini agar bisa hidup ya, atau bisa tumbuh dengan segala macam cobaan yang ada di muka bumi ini. Nah, beberapa tahun yang lalu Pak Sandi dengan programnya meluncurkan beberapa program, ada 17 sektor ya, 17 subsektor ekonomi kreatif. Ini mohon maaf saya salah ya di slide. Jadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh Bapak Sandi untuk bagaimana ekonomi kreatif di Indonesia ini bisa bangkit, tumbuh dan berkembang. Nah, salah satunya adalah kuliner. Jadi kalau seandainya kita ambil parameternya Pekanbaru, Pekanbaru ini punya kekuatan ya untuk bagaimana memasarkan produk khususnya dari beberapa daerah gitu. Nah, tidak terlepas juga dari produk-produk yang ada di Kabupaten Siak. Nah, salah satunya adalah kuliner. Untuk gerai oleh-oleh yang saya miliki di Pekanbaru ada kurang lebih 10% ya, 10% dari produk yang ada di Rumah Kue Vira itu
disupport oleh Kabupaten Siak. Nah, next. Oke. Untuk menjadi atau menciptakan peluang bisnis di era pandemik ini, yang pertama itu adalah menurut saya kenali diri kita. Kadang ada banyak sebenarnya orang yang ingin berjualan di masa pandemi ini, tertarik ya, atau ada orang tertarik untuk berjualan, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai passion, dia mempunyai sebuah kemampuan untuk bagaimana tadi mengekspor diri dia di bidang wirausaha begitu. Bagaimana cara mengenali diri, ya kan? Tentu dengan cara melihat sebenarnya kemana arah tujuan sebenarnya harapan kita dan peluang yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, pemetaan usaha. Pemetaan usaha di kota lain. Nah, kalau saya di beberapa daerah, ketika misalnya saya jalan ke Yogyakarta atau jalan ke Bali gitu, atau ke beberapa daerah seperti juga di Aceh gitu. Nah, kita melihat beberapa subsektor yang ada di sana itu, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita. Baik, yang ketiga adalah update produk yang hits ya, update produk yang hit. Kadang banyak orang latah ya, apalagi di masa pandemik, di masa sebelum pandemik juga, seperti kita pernah kenal dengan durian cendol ini gitu, durian kocok, pokat kocok ya, pokat kocok. Kemudian itu sangat merebak pada masa itu di Pekanbaru, sehingga hampir semua sudut simpang itu jual pokat kocok gitu. Jadi itu juga sebenarnya merupakan upaya, tapi ada beberapa faktor yang sebenarnya itu tidak bisa dipertahankan gitu ya, untuk bisa kita lanjutkan karena sifatnya musiman gitu. Yang keempat adalah coba sesuatu yang baru, dan di sini sebenarnya rumah kue Vira di masa atau di tahun 2015 sebenarnya sudah mulai gitu kan, memperkenalkan makanan tradisional, yaitu dengan ketan talam durian atau talam durian, di mana pada masa itu talam durian hanya merupakan talam durian atau talam sirikaya itu merupakan jajanan-jajanan yang ada di pasar begitu, sehingga di tahun 2015 kami berkeinginan untuk bagaimana bisa memasarkan sebenarnya produk-produk daerah ini atau tradisional ini lebih luas lagi dengan cara merubah packagingnya dan memodifikasi beberapa rasa yang ada di beberapa makanan-makanan tradisional tersebut begitu. Dan yang terakhir adalah modifikasi usaha. Nah, ini juga yang kita lakukan begitu. Ya. Apa itu tuh? ATM tuh, amati, tiru dan modifikasi. Jadi ada banyak produk yang sebenarnya mereka hanya meniru saja tapi tidak mampu memodifikasi sebuah produk itu menjadi suatu yang khas gitu. Suatu yang khas sehingga ya terkesan tidak ada suatu pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain. Sehingga produk itu mungkin saja bisa berkembang pada masa itu, tapi tidak bisa bertahan lama, ya kan, tidak memiliki suatu kekhasan tertentu. Mengecap atau merasakan suatu dengan menggunakan indera perasa, ya. Ini pernah kita lakukan sebuah riset ya, kalau saya bilang riset dari Rumah Kue Vira terhadap sebuah produk. Nah, sebelum kita meluncurkan launching sebuah produk, itu produk kita lakukan tester gitu, tes pasar dengan meminta input atau feedback dari beberapa food blogger, kemudian ada ya beberapa customer gitu untuk melihat atau merasakan kemampuan atau sebuah produk yang kita akan luncurkan tadi itu. Nah, yang kedua adalah daya karsa. Nah, ini adalah motivasi ya.
Ada banyak orang yang ingin punya usaha atau sudah buat usaha, tapi tidak punya motivasi bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mempertahankan usahanya, ya. Karena mungkin tidak mempunyai kekuatan itu gitu. Hanya ikut-ikutan, orang jualan kita jualan. Tapi apa yang sebenarnya kita perdagangkan atau kita jual belikan begitu. Tidak punya progres setahun, 2 tahun atau berapa tahun ke depan. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Adalah daya cipta. Nah, ini menuntut seorang untuk bagaimana memikirkan hal-hal baru atau gagasan-gagasan baru terkait dengan apa sih yang sebenarnya yang akan kita hasilkan dari sebuah produk itu, dan apa yang membedakan produk kita dengan produk orang lain itu. Kita bisa lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain kemasan. Nah, ini kita masuk kepada tema yang sebenarnya ingin kita angkat. Jadi untuk kemasan ini, untuk rumah kue Vira itu dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dan sampai sekarang masih mengalami beberapa inovasi-inovasi. Nah, kalau saya bisa jelaskan gitu kan, itu di tahun 2015 kita masih jual satu produk atau beberapa produk yang itu menggunakan mika begitu. Mika, sehingga nilai efektif dari sebuah produk itu berbahan plastik, sehingga kalau seandainya kuenya tadi itu diletakkan ke dalam mika tersebut, kue itu bisa kemasan itu bisa pecah atau menimbulkan bau dan sebagainya. Sehingga di tahun 2016 awal itu kita sudah beralih kepada desain kemasan kotak yang kita yakin ini lebih ramah pada lingkungan. Ini dia yang mau saya bahas hari ini dia konten marketing. Yang mau saya bahas konten marketing. Kebanyakan orang bikin konten, dia bikin pada saat dia posting di media sosial, dia foto produknya, produk yang segala macam ini difoto, naikkan di Facebook, itu jadi konten marketing. Kebanyakan orang berpikir begitu, padahal ada dua, saya kasih ini dulu deh. Ada dua hal Bapak cari uang di internet. Saya bagi dulu, kalau Bapak bangun akun, saya bagi dua dulu. Pertama, Bapak mau cari uang saat ini juga, yang penting barangnya laku saat ini juga. Atau Bapak mau bangun bisnisnya, yang mana? Bapak mau cari uang, langsung dapat uang saat itu juga, udah tuh selesai lah. Atau Bapak mau bangun bisnis Bapak? Bangun bisnisnya. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Saya mau bilang begini, kalau ada lebaran, terus saya ambil baju di Bukit Tinggi, saya jual pada saat lebaran, itu saya cari uang, Pak. Saya nggak bangun bisnis. Tapi kalau saya ambil baju di Bukit Tinggi, terus saya buat toko, saya bangun reseller saya mulai marketing, saya bikin promo, saya bikin hal-hal macam-macam, saya bangun bisnis. Jadi pertanyaannya sekarang, Bapak mau cari uang untuk saat ini juga atau bangun bisnis? Bangun bisnis, oke, kita sepakat ya bangun bisnis. Karena kalau Bapak mau cari uang saat ini juga, saya nggak bakal cerita lagi, saya udah selesaiin aja. Nanti kita ceritanya soal lain lagi. Karena yang saya kasih sekarang itu hal-hal untuk membangun bisnis, Pak. Bapak punya madu, Bapak punya sari lemon, Bapak punya kopi, punya panja segala macam. Ini yang saya kasih tahu, ini buat bangun bisnis, oke ya? Konten marketing itu adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, mendistribusikan konten dan untuk mampu menarik audiens yang tepat sasaran tuh kuncinya, audiens yang tepat sasaran. Jadi bukan semua orang. Jadi jangan salah, Pak. Jangan sampai Bapak misalnya nih ini apa ya, kunyit asam ya. Kunyit asam ini pasarnya siapa? Ibu-ibu kemungkinan ya. Jangan sampai jualan ini di TK, Pak. Atau Bapak penjualan tongkat golf tapi jualannya di sawah. Ada yang beli nggak kira-kira? Susah, Pak. Makanya pertama yang kita perlu ukur adalah target audiens.
Jadi berikutnya, Dit. Konten marketing itu bukan hanya ini tadi. Tapi saya paham ya? Oke. Konten marketing bukan hanya tentang mempromosikan konten. Jadi bukan hanya tentang mempromosikan konten. Dalam pemasaran kita mengenal istilahnya market funneling atau purchasing funnel. Bahasanya ketinggian. Jadi gimana ya? Kalau saya bilangnya, kalau Bapak mau jualan, Bapak bikin begini. Kalau Bapak mau air terkumpul banyak di baskom pada saat hujan, yang dibuat apa? Saluran air nggak? Iya kan? Pada saat air biar terkumpul banyak di baskom, yang dibuat apa? Saluran air biar airnya tertampung. Jadi kita bikin funnelingnya begitu caranya. Di mana orang banyak datang ke akun Bapak, di mana orang banyak lihat promosi Bapak, di mana orang banyak lihat konten yang Bapak buat. Kedua, marketing itu bukan berarti konten yang berisi marketing. Oh, gimana coba? Marketing berarti bukan hanya konten yang berisi marketing atau penjualan. Sementara sebagian besar dari kita banyak kalau mau jual telur, posting, foto, posting. Salah itu enggak. Tapi kurang lengkap. Padahal ada 3 hal tuh kalau saya biasanya kasih tahu. Pertama apa? Pertama, bangun kepedulian. Bangun kepedulian maksudnya sediakan konten yang menyelesaikan masalah. Yang kedua, kasih solusi. Kontennya itu memberi solusi. Yang ketiga, baru kontennya penjualan. Jadi ada 3. Jadi nggak langsung jualan, Pak. Pertama, konten yang dibuat, konten yang buat orang peduli sama Bapak, konten yang membuat orang lihat. Kedua, konten yang memberi solusi. Apa solusi Bapak tawarkan? Misalnya, kalau minum sari lemon ini sehat, ya kan? Itu solusinya. Yang ketiga, baru jualan. Ternyata pada saat kita bikin konten untuk bangun bisnis kita, yang pertama dibuat bukan konten jualan, Pak. Bukan konten jualan yang pertama dibuat. Ini, konten marketing bisa memberikan 3 hal. Mendapatkan calon customer baru, membangun rasa percaya. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Kok, perhatikan ya, meningkatkan penjualan itu bukan yang pertama, Pak. Yang paling terakhir, yang nomor 3. Jadi 71% konsumen kita itu memberikan, kalau dari konsumen lebih mempercayai mereka yang memberikan informasi yang bermanfaat tanpa maksud menawarkan sesuatu. 71% pada saat kita memberikan informasi itu mereka percaya kalau kita nggak nawarkan sesuatu. 85% dari konsumen lebih percaya mereka yang mengantarkan melalui berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan, bukan yang hanya memberikan satu jawaban. Jadi kalau Bapak punya produk banyak, itu bagus daripada hanya Bapak punya produk misalnya cuma 1 telur aja. Oke, yang ketiga, 62% konsumer lebih percaya mereka yang menyediakan informasi dan bantuan dalam menggunakan produk yang mereka beli. Itu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Kita nggak langsung jualan, Pak. Jadi pada saat bangun bisnis bukan ujuk-ujuk Bapak langsung tiba-tiba bikin akun, tiba-tiba langsung saya jual madu, saya jual sari lemon, saya jual tanjak, saya jual apa. Mendadak pada ujuk-ujuk tiba-tiba nongol sebuah akun yang jual tanjak, nongol sebuah akun yang jual sari lemon, nongol sebuah akun yang jual jamu. Padahal prosesnya ada. Berikutnya, menyusun strategi konten. Ini jadi contoh. Mengapa Anda harus meluangkan waktu untuk menyusun strategi? Jadi sebenarnya orang yang mau beli ke kita, beli sari lemon, beli lain-lain, itu bukan langsung beli, tapi ada proses yang terjadi. Misalnya, saya mau diet. Apa yang saya lakukan? Pertama, search dulu cara diet yang sehat. Oh, salah satunya minum sari lemon. Ketemu. Oh, ini cara diet yang sehat. Oke, ketemu. Saya disiap nih. Kalau saya mau cari sari lemon gimana ya? Buka lagi. Hashtag sari lemon siap. Ketemu. Terakhir
dicek lagi. Oh, ketemu akunnya. Ini akunnya aktif apa enggak? Jangan-jangan udah lama nggak posting. Jangan-jangan orangnya jualan lagi. Setelah ketemu, oh akunnya aktif, barusan posting 2 jam yang lalu. Oke. Terus produknya bagus apa enggak? Di-search lagi, digali, Bapak digali. Dilihat ke bawah, testimoninya gimana, pendapat orang lain gimana, hasilnya gimana, cara buatnya gimana, proses pembuatannya gimana, tanamnya di mana, sari lemon tadi ya. Setelah semua jawaban dapat, baru mereka mau beli. Coba Pak, panjangnya sebuah proses sampai saya memutuskan untuk membeli sari lemon. Prosesnya bukan ujuk-ujuk, saya beli sari lemon bangun-bangun tidur saya buka Facebook, saya mau beli sari lemon. Enggak Pak, itu proses panjang yang terjadi pada saat orang memutuskan membeli. Jadi bukan tiba-tiba mereka memutuskan buat beli, bangun tidur pagi memutuskan buat beli sari lemon. Itu prosesnya. Orang nggak mau beli. Saya nggak kenal sama dia nggak kenal sama saya. Bang, beli sari lemon bang. Itu yang bakal sering terjadi. Kira-kira bakal mau beli nggak? Bapak ketemu orang di jalan, terus Bapak berhentiin orangnya, terus Bapak tanya, Pak, beli sari lemon Pak. Presentasi yang beli berapa banyak? Mau nanya? Enggak, ada segini-gini Pak ya. Oke, duduk nih, makasih. Itu yang terjadi Pak. Kalau Bapak ujuk-ujuk jualan, Bapak tiba-tiba posting sari madu, Bapak tiba-tiba posting madu, Bapak tiba-tiba posting jamu, tiba-tiba posting tanjak, tiba-tiba posting batik. Itu yang terjadi. Orang kaget, ini apa ya? Bapak nggak perkenalkan diri Bapak dulu. Oke, jadi supaya konten Bapak gampang dikenal, apa yang dikerjain duluan? Mengenal audiens atau target pasar. Ini dulu deh. Itu yang pertama dikenal. Jadi suatu hari saya pulang dari Pekanbaru ke Siak. Saya bareng supir travel. Dia cerita banyak hal. Bang, abang kerjanya apa? Saya sosial media spesialis, saya bilang. Apa kerjanya? Dia bilang. Ada kerjanya kayak gitu. Jadi abang main sosial media dibayar? Iya, saya bilang. Bayarnya bagus nggak bang? Bagus, saya bilang. Jadi bapak main Instagram, main Facebook, terus dibayar orang? Dia bilang. Iya, saya bilang. Bapak kontak-atik Instagram, Facebook, Twitter dibayar orang? Iya, saya bilang. Bisa gitu, bisa. Mau orang bayar? Mau. Saya buktikan. Saya jalani itu gitu. Kalau dia bilang, Bang, kalau saya sumber travel kayak gini, gimana supaya penumpang saya lebih banyak daripada yang sekarang? Dia bilang. Kalau menurut Bapak gimana? Penumpangnya biar lebih banyak. Bisa kasih jawaban nggak? Boleh. Kami, Cindy, Indah boleh. Gimana coba? Kalau supir travel mau banyak penumpangnya gimana? Hah? Oke, kasih potongan harga. Adik, besarin mobilnya. Oke, pakai truk. Servis, oke. Satria, promo lewat medsos. Pak Amin, yang besarin aja. Besarin mobil, oke. Semuanya benar. Tapi Pak, bayangkan lebih banyak mana? Saya kasih pilihan. Seandainya Bapak promosi nih ke satu kampung yang kerjanya bertani, tiap hari bertani, hampir tiap hari bertani, Bapak promosi ke dia, Pak, saya travel Pak, kalau Bapak mau ke Pekanbaru, Bapak nomor saya. Bandingkan dengan Bapak promosi ke dinas-dinas yang ada di Siak, yang orangnya orang Pekanbaru, yang sering bolak-balik Pekanbaru, Bapak promosi di sana. Lebih banyak petani atau pekerja kantor? Penumpangnya? Kerja kantor. Sepakat ya? Oke. Artinya apa? Pertama yang kita lakukan sebelum jualan, tentukan target pasar kita. Yang mau beli produk kita siapa? Siapa nih yang mau beli? Bapak tuh Pak Abu jualnya kopi. Kalau jual promosinya ke SMA mungkin yang beli sedikit Pak. Kalau promosinya ke SD yang beli dikit. Tapi kalau promosinya ke tempat tongkrong-tongkrongan bapak-bapak yang beli banyak. Pertama berarti apa? Tentukan target audiensnya. Caranya gimana? Misalnya kita ambil urutan nih Pak, saya kasih triknya. Misalnya
Bapak bisa bikin namanya buyer persona. Buyer persona itu seolah-olah orang yang mau beli produk kita. Seolah-olah nih. Itu nama dibangun hipotesanya. Jadi misalnya pekerjaannya apa? Biodatanya, umur, perkiraan penghasilan, pendidikan, keluarga, hobinya apa? Rutinitasnya apa? Ketertarikannya apa? Perilaku berinternetnya gimana? Atau ambisi dan tujuannya gimana? Halangan dan tantangannya apa? Apa yang bisa Anda bantu untuk mencapai tujuannya? Jadi kalau misalnya tadi dia itu super travel, dia mau promosi di promosinya harusnya di kantor-kantor, kan jelas dia menyelesaikan masalah orang yang mau ke Pekanbaru tiap hari, yang mungkin setiap minggu pulang ke Pekanbaru, dia menyelesaikan masalah itu. Terakhir baru jualan sari lemon, harganya 50.000, bisa dibeli. Nah, segar. Itu harus serak gitu ya. Harus serak gitu. Iya. Kayak gitu. Baru yang kayak gitu tuh. Setelah kita bikin konten pengenalan, konten branding, baru yang paling bawah yang kita inginkan konten penjualan paling bawah sekali, Pak. Jumlahnya sedikit, buatnya paling sulit. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara pelatihan dan promosi produk UMKM lokal atau Pop-up Market Siak yang ditaja Sentra Kreatif Lestari Siak atau Sekelas Siak. Mari kita dukung produk UMKM lokal dan tetap jaga kelestarian alam Kabupaten Siak. Saya Nadia Dalwis atas nama kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.